guru di SMK 2. Selamat pagi Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah Bu Fitri, kita akan mengadakan percakapan tentang observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran Bu Fitri di kelas AKL 1 ya. Di situ sebelumnya memiliki tujuan supervisi yang berisikan jalannya proses pembelajaran dan juga evaluasi proses pembelajaran. Untuk percakapan observasi ini tujuannya agar ibu guru ya dalam prakteknya nanti dan tidak nyaman dalam pelaksanaan. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajarannya yang ingin Ibu sampaikan itu apa saja? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya rancang tentang peristiwa sejarah terkait kehidupan masyarakat Indonesia masa kerajaan Hindia, itu ada 4 alur tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengenal agama Hindu dan Buddha. Kedua, peserta didik mampu memahami proses dan teori masuknya agama Hindu Buddha di Nusantara atau Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh-pengaruh agama Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Yang terakhir itu peserta didik mampu mengkritisi kerajaan-kerajaan yang bicara Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Mantap sekali ya. Dari 4 itu kira-kira area mana yang akan Ibu titik beratkan ya, atau yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran tersebut, pada area pengembangan yang saya kembangkan itu ada 2 aspek, yaitu aspek dari pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan ini, siswa menelaah proses dan teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, siswa ini dibentuk kelompok dan diberi permasalahan berupa menganalisis bagian-bagian candi yang mencorak Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Dari 2 aspek yang dipilih, maka rancangan pembelajaran ini diharapkan di kelas nanti mungkin terdapat strategi pembelajaran atau metode dan model pembelajaran. Kira-kira pakai metode dan strategi yang bagaimana? Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berefleksi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk pelaksanaannya itu saya membuat kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Sedangkan untuk model pembelajaran yang saya gunakan itu model berbasis masalah atau UBL. Untuk metodenya itu menggunakan metode presentasi dan diskusi kelompok. Lengkap sekali ya. Kira-kira kegiatan ini akan dilakukan kapan? Rencananya kegiatan pembelajaran itu hari ini, Bu. Oh iya, sudah siap ya? Oke, jam 1-2 bisa dilaksanakan di kelas 10 kelas 1. Oke, kalau sudah siap, mari kita akan melaksanakan. Saya siap dengan catatan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Namun di kelas perlu saya sampaikan nanti ada pasca observasi dengan Ibu BP dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan lagi, gitu ya Bu. Baik Bu, saya mengerti. Terima kasih ya. Sama-sama Bu. Demikian percakapan pra observasi dari saya dan Bu Fitri. Mari kita lanjutkan ke observasi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Siap, bisa saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelasnya silakan dipimpin berdoa. Mulai.
pagi hari ini. Oke, sebelum ke pelajaran hari ini, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya, semoga selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Oke. Untuk materi hari ini yang akan dipelajari itu tentang agama Hindu-Buddha di Indonesia. Silakan buku sejarahnya dikeluarkan semua. Bu Fitri kemarin sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran ada 4. Yang pertama itu peserta didik mampu mengenal agama Hindu-Buddha. Jadi kalian mempelajari awal mula munculnya agama Hindu-Buddha. Yang kedua, peserta didik memahami proses dan teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Karena si agama Hindu-Buddha ini dari India masuk ke Nusantara itu prosesnya bagaimana? Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh-pengaruh dari agama Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, pengaruhnya semua agama dan agama Hindu-Buddha pasti akan membawa pengaruh. Ya, itu nanti kita akan analisa. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat yaitu tentang bagi peserta didik mampu mengkritisi kerajaan-kerajaan yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Oke, kita akan mempelajari poin yang pertama. Ya, sebelum mempelajari poin pertama, kalian harus paham apa sih yang kalian dapatkan dari pembelajaran tentang agama Hindu-Buddha. Coba kalian lihat dari Candi Prambanan dan Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Ya, muncul pada era kerajaan di Majapahit. Ya. Oke. Tapi sebelumnya kita harus tahu bagaimana awal mula adanya agama Hindu-Buddha di India. Jadi agama Hindu-Buddha itu muncul di India pada tahun 1500 sebelum Masehi. Bagaimana sih latar belakangnya? Latar belakangnya agama Hindu terbentuk atau muncul itu karena kedatangan dari bangsa Arya. Ya, kemarin sudah Ibu berikan materi ciri-ciri dari suku Arya itu bagaimana? Berkulit putih, itu Arya ya, dari Iran. Terus hidungnya pipi atau mancung. Dan rambutnya merah. Nah, karena ini penduduk pendatang, maka memiliki kelebihan yang pandai berperang. Ya, pandai berperang. Nah, suku Arya ini datang ke India. Suku asli dari India itu bernama suku Dravida. Ada yang tahu ciri-cirinya bagaimana? Berkulit hitam. Matanya hitam dan hidungnya putih dan rambutnya hitam. Nah, setelah adanya kedatangan bangsa Iran atau suku Arya, pastinya ada 2 suku. Ada 2 suku ini akan membentuk suatu kebudayaan yang baru, yang mana kebudayaannya itu bernama kebudayaan Hinduisme, yang mana itu awal mula agama Hindu. Itu latar belakang dari agama Hindu. Ya. Nah, setelah mendiami di negara India, pastinya ada
Ada 3 perkembangan. Perkembangan zaman Weda, perkembangan zaman Brahma, dan yang ketiga zaman Nah, pada yang paling terkenal yaitu pada perkembangan zaman Weda. Ada yang bisa membantu Bu Fitri? Perkembangan zaman Weda itu seperti apa? Dimulai ketika bangsa Arya bangsa Drakida kemudian di lembah surga Sungai Sindu menyembah dewa Trimurti, munculnya kitab suci agama Hindu Veda, munculnya 4 kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Oke, dari zaman Weda ada 3 poin yang kita ambil. Yang pertama, terkenalnya dewa Trimurti. Tri itu 3, Murti itu dewa yang diagungkan. Ada dewa Brahma, ada dewa Wisnu, dan ada dewa Siwa. Dewa Brahma ini dewa pencipta alam. Sedangkan dewa Wisnu ini dewa yang memelihara alam. Dan yang ketiga dewa Siwa. Ya, dewa Siwa ini dewa perusak atau yang kalau ada bencana biasanya itu dari dewa Siwa. Oke. Kemudian poin yang kedua adanya sistem pelapisan sosial atau bisa disebut dengan namanya kasta. Ini pengaruh yang besar yang mana hingga saat ini masih ada, ya kan? Ya. Umumnya ada 5, tapi yang harus dipelajari itu ada 4. Yang pertama dewa atau golongan kasta Brahma. Brahma ini golongannya ulama atau pendeta. Ya. Golongan paling atas. Kemudian golongan kedua, golongan apa? Ksatria. Golongan ksatria ini golongannya dari raja, bangsawan, panglima. Oke, golongan yang ketiga golongannya apa? Golongan Waisya ini golongannya dari petani, pedagang, dan nelayan. Golongan yang terakhir, golongan yang paling bawah, golongan Sudra ini golongan dari pelayan ketiga, golongan di atas. Jadi kayak pembantu, ya pelayan. Dan ada itu kasta yang paling bawah atau memang sudah tidak dianggap lagi, namanya kasta paria. Golongan kasta paria ini termasuk golongannya gelandangan dan itu adanya sistem pelapisan sosial yang mana kita hingga saat ini, ya kan? Ada kebutuhan. Ya, itu. Untuk sistem kepercayaannya itu adanya kitab suci Weda. Oke? Kitab suci Weda itu kitab suci agama. Oke, itu merupakan dari konsep dasar dari agama Hindu. Latar belakang adanya agama Hindu. Oke, tadi poin yang diambil itu adanya kasta. Ya, kasta yang paling berkuasa itu kastanya dari golongan Brahma. Nah, golongan Brahma ini selalu meremehkan dari kasta yang paling bawah. Nah, dengan adanya ketidakseimbangan atau ketidakadilan dalam pelapisan sosial, pasti golongan yang paling bawah ini memberontak. Nah, inilah munculnya dari latar belakang agama Buddha, adanya reaksi penolakan sistem pelapisan sosial atau kasta. Jadi saling berkaitan ya, agama Hindu dan Buddha. Oke, itu merupakan dari latar belakang munculnya agama Hindu dan Buddha. Nah, apakah sudah paham? Sudah.
Sebelum Ibu melanjutkan ke tujuan pembelajaran kedua, ya, kenapa sih Ibu kok mempelajari agama Hindu-Buddha? Kan kita kan agamanya kan Islam. Adakah pertanyaan seperti itu? Ada. Ya? Ya. Ya, oke. Untuk alur pembelajaran sejarah itu sangat berkaitan dengan alurnya. Sejarah itu mempelajari dari awal munculnya hingga saat ini. Itu namanya sejarah kan ya? Ya. Dalam sejarah ada dua periodisasi, prasejarah dan sejarah. Prasejarah itu sebelum mengenal tulisan. Dan sejarah itu mengenal tulisan. Nah, agama Hindu-Buddha ini merupakan awal mula ditemukannya tulisan atau tulisan. Jadi, yang mana bisa jadikan patokan untuk memulai dari alur sejarah. Ya, nah makanya pada materi Hindu-Buddha ini hanya ditampilkan konsep dasarnya saja, nggak perlu mempelajari secara berlebihan. Ya Pak, karena awal mula pengaruhnya hingga saat ini masih ada. Apa sih Bu kaitannya dengan candi-candi? Di sini kan ada candi ya? Ada di mana? Candi Agung itu merupakan pengaruh dari kerajaan Majapahit. Ya, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, boleh Bu Fitri bertanya? Boleh. Adakah di sini yang masih mengenal lapisan sosial? Mungkin di remaja? Kasta, ada kasta. Di sini kan ada agama Hindu, di mana? Ada pertanyaan mungkin? Bu, apa yang dimaksud dengan berbeda kasta? Berbeda kasta. Oke, berbeda kasta. Kita tidak asing dengan kata sorry ya, kita nggak level, ya kan? Ya. Oke, kita nggak level. Oke. Kasta itu artinya stratifikasi atau perbedaan sosial. Sosial itu apa? Sosial itu apa? Contohnya di lingkungan kita. Perbedaan kasta, perbedaan sosial. Mungkin di agama Hindu itu tadi ada kasta, ada 4 kasta ya, golongan Brahma, Satria, Waisya dan Sudra. Sedangkan kalau di lingkungan kita mungkin itu akan terlihat dari perekonomian, ya kan? Kita sering bahas, ya. Kan banyak orang, mohon maaf, miskin, ya kan? Gak level sama orang miskin, gak punya apa-apa, gitu kan? Ya, tidak asing dengan kayak gitu kan? Itu terangkat kayak berbeda kasta. Mungkin pola pikir kita juga berbeda. Dari suka jalurnya suka musik pop atau musik dangdut kan beda. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau kasta di lingkungan kita itu biasanya berbeda dari kelas atau suku. Ya, kelas atau suku Madura. Ya, suku Jawa. Tapi kalau kasta itu tingkatannya dengan ekonomi biasanya. Ya, pada agama Hindu ekonominya Brahma itu seperti ulama. Ya, kalau Ksatria itu raja. Jadi ditingkatkan dari ekonominya. Seperti itu perbedaan kasta. Di sini masih ada kasta. Masih ada kasta bagi kita di lingkungan kita bukan di agama Hindu. Ada perbedaan kasta. Di sini ada maksudnya dari anaknya menteri di sini. Ada menteri mungkin anaknya siapa? Kepala desa kayak teknologinya. Tidak ya. Ya, semoga tidak ada perbedaan kasta. Kita ini sama. Ya kan? Ada pendidikan sama, makanannya juga sama, nasi. Ya.
merupakan pengaruh dari luar. Penyatuan dua budaya. Suatu kebudayaan pasti memiliki pengaruhnya. Ya, contoh pengaruhnya seperti apa? Tadi sistem kasta. Dan dalam bentuk fisiknya seperti apa? Adanya candi-candi. Ya, dan kemudian adanya adat istiadat. Ya, itu merupakan dari pengaruh agama Hindu Buddha. Oke, itu kesimpulan yang dapat diambil hari ini. Oke, itu pembelajaran hari ini. Semoga dengan adanya kalian mengenal agama Hindu Buddha, kalian mengetahui adanya sistem perbedaan kasta itu bagaimana. Kita harus ada toleransi dalam beragama. Ya, meskipun kita agama Islam, tapi kita setidaknya mengenal. Lah, tujuannya mengenal ini apa? Untuk saling menghormati. Ya, semua agama itu baik. Cuma caranya ya baik. Itu pembelajaran hari ini. Terima kasih, Ibu akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum Ibu keluar, lupa Ibu berdoa dulu ya. Ya. Silakan dipimpin untuk buka kelasnya. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini setelah observasi kemarin? Baik, alhamdulillah Bu. Baik saja. Semoga tetap sehat. Hari ini kita akan melakukan sedikit percakapan ya setelah observasi kemarin. Jadi saya ingatkan kembali pada topik atau tujuan pembelajaran kemarin. Tujuan pembelajarannya kemarin apa Bu Fitri? Oke, untuk tujuan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah saya rancang itu ada 4, yaitu tentang peserta didik mampu mengenal agama Hindu Buddha. Kedua, peserta didik mampu memahami proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh-pengaruh dari agama Hindu Buddha di Indonesia. Dan yang terakhir itu peserta didik mengkritisi kerajaan-kerajaan yang mencorak agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi untuk tujuan pembelajarannya Bu. Ya, lengkap sekali. Jadi begini Bu, setelah melakukan proses pembelajaran kemarin, apa yang bisa Bu Fitri refleksikan? Untuk pembelajaran prosesnya kemarin, alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan baik dan lancar, dan alhamdulillahnya juga sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya rancang, yang mana anak-anak itu sudah mampu mengenal agama Hindu Buddha yang dapat ditinjau dari keaktifan siswanya, yang mampu menjawab pertanyaan tentang perbedaan kasta yang kemarin itu Bu, anak-anak sudah paham. Dan untuk baliknya ini ada juga yang beberapa sudah bertanya, ada juga yang masih kurang aktif.
Dan untuk strateginya ini Bu juga saya berjalan dengan lancar, namun ada yang masih kurang Bu. Strategi pembelajaran yang mana belum saya laksanakan Bu. Kemarin kan di rancangan pembelajaran itu ada mengelompokkan siswa itu, nah itu masih saya belum lakukan Bu, karena kemarin kayaknya anak-anak itu masih belum bisa dikelompokkan. Nah, untuk menghadapi hal tersebut, bagaimana tindakan Bu Fitri untuk selanjutnya? Nah, ini juga yang perlu saya tanyakan Bu. Kemarin kan karena saya sudah mengikuti rancangan pembelajaran yang sudah saya rancangkan. Nah, dan ada satu permasalahan yang belum Bu, itu tentang strateginya itu, dan bagaimana sih cara menghadapi kesiapan siswa dalam pembelajaran. Itu saya masih ingin tanyakan ke jenengan. Kira-kira Bu Fitri, kalau Bu Fitri lakukan sendiri bagaimana? Kalau sepengetahuan saya, mungkin jangan bisa koreksi untuk kesiapan siswa ini, mungkin dari anak-anak diberikan langkah-langkah bagaimana sih, dikasih tujuan, dikasih langkah-langkah dalam proses pembelajaran, dikasih alurnya dalam mengerjakan tugasnya itu. Nah, itu menurut saya Bu. Tapi kenapa kalau dipraktekkan itu masih kok belum sesuai ya Bu? Nah, mungkin karena saya kurang maksimal dalam memberikan strateginya. Itu mungkin belum memberikan penjelasan yang benar kepada siswa, sehingga siswa belum mendapatkan teorinya yang oh saya harus bagaimana, itu mungkin saya masih kurang. Itu sudah bagus sekali kalau menurut saya. Nah, untuk kedepannya bagaimana rencana pengembangan dari pembelajaran yang Bu Fitri terapkan, dan kira-kira akan memakan waktu berapa lama? Bangunan tuh gimana? Untuk pengembangan selanjutnya, kira-kira Bu Fitri melakukannya dengan bagaimana, dengan siapa, dan melakukan waktu berapa lama? Karena menurut saya kekurangan saya itu dalam strategi pembelajaran mungkin kurang inovasi mungkin Bu ya. Jadi mungkin saya akan belajar mengikuti kayak kayak workshop di online, webinar ya, mengikuti webinar tentang bagaimana sih strategi yang baik dengan untuk siswa, dengan sesuai dengan karakter siswa. Itu mungkin saya masih akan belajar, akan mengikuti webinar dalam minggu-minggu ini, karena kan saya sendiri sudah mempunyai komunitas Bu. Jadi sana saya hanya masih mengenai waktunya untuk minggu ini mungkin ada Bu. Saya lihat ada jadwalnya untuk dari empat pengembangan yang ingin dicapai Bu Fitri, manakah yang paling Bu Fitri dapatkan ketercapaiannya itu rasa sudah pas gitu? Untuk saya ingatkan itu tentang komunikasi pada murid, menjadi yang mana komunitas pada murid itu menjadi prioritas dalam pembelajaran, sedangkan untuk pelaksanaan assessment evaluasi ini harus dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Nah, sudah lengkap rasanya, tinggal menutup. Untuk rencana tindak lanjutnya, yaitu mungkin saya akan memprioritaskan komunikasi antara guru dan siswa agar kesiapan siswa itu atau pembelajaran siswa itu lebih maksimal. Sudah, ini percakapan kita hari ini. Fitri bisa mengembangkan dengan metode-metode yang ingin Bu Fitri gunakan dan juga ingin Bu Fitri terapkan di kelas. Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.